Sebelumnya izin memperkenalkan dan terima kasih ke Mas Muiz atas terselenggaranya acara ini. Sebenarnya kemarin saya diajak beliau ketemu di telepon, kita diskusi singkat mengenai beliau adalah salah satu berani mikir. Saya bilang ini luar biasa, suatu terobosan bagaimana mengajak anak muda, tidak hanya yang muda, bahkan mohon maaf seperti bapak senior kita sudah pensiun harus berpikir. Kenapa? Berdasarkan penelitian, kalau sudah pensiun, sudah tidak ada aktivitas, tidak mau memikir, itu otaknya cepat mengecil. Makanya orang dulu yang sudah pensiun atau di pekerjaan apapun itu biasanya rajin membaca. Dengan rajin membaca dia memakai otaknya untuk berpikir. Karena berpikir dia lama otaknya mengecil sehingga untuk terjadinya demensia atau gangguan untuk pengingat dan lain-lain itu lebih lambat terjadinya, ya. Yang saya hormati abang-abang saya di sini, mohon maaf tadi baru ketemu, saya agak lupa namanya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa diskusi lagi. Dan tentunya kedua materi kita, ada Bang Abdi tadi dari Palangkaraya ya, ada Mas Rizky tadi dari Banjarbaru, dan semua kita yang berhadir pada malam hari ini. Saya ucapkan, saya apresiasikan luar biasa, terima kasih sekali. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan, mungkin next. Tadi belum ya, nama mungkin ya. Nama saya Dr. Muhammad Yadi Mahendra Muhin, MA, MHKes. Saya baru dapat gelar kemarin, alhamdulillah. Saya baru pulang dari Bandung, Yudisium, untuk gelar S2 terakhir, Magister Hukum Kesehatan. Jadi kenapa saya ambilnya konsentrasi kesehatan, karena memang dunia kesehatan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali ya kriminalisasi lah kalau kita bilang mengenai semua tenaga kesehatan. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat kita bagaimana apa yang dinamakan malpraktek, apa yang dinamakan kesalahan medis, dan apa yang dinamakan kelalaian medis itu punya definisi masing-masing. Oke, kita tidak bicara itu malam ini. Kita bicara tentang Pancasila, tentang judulnya? Judulnya panjang. Saya sampai tidak hafal karena luar biasa. Internalisasi nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, ini luar biasa. Dari judulnya aja sudah bisa kita lihat bagaimana ternyata tantangan kita pada saat ini untuk anak muda itu luar biasa. Kami dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu setiap bulan itu hadir di masyarakat, menyapa semua masyarakat mengenai salah satunya adalah di next saja, mengenai tentang sosialisasi, revitalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Tadi sama yang disampaikan oleh Mas Rizky, revitalisasi itu adalah mengingatkan kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila itu harus ada dan tumbuh di generasi muda. Tidak hanya generasi muda, generasi setengah muda, setengah tua, generasi tua. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ideologi yang kita anut sekarang tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Benar enggak? Ini ada Bapak yang dari Dinas Pendidikan. Dulu kita di sekolah SD itu suruh hafal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sampai bahkan menteri kita hafal, Pak. Saat ini kurikulumnya tidak mengajarkan kita tentang bagaimana kita memahami. Coba kita tanya anak-anak kita di rumah nanti, tahu enggak hafal enggak Pancasila? Mungkin ada yang hafal enggak Pancasila? Kalau ditanya mesti agak ragu-ragu, harus buka contekan dulu karena itu tidak pernah diajarkan lagi, ya. Nah, ini juga menjadi tantangan kita. Bagaimana Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita. Satu-satunya bangsa negara yang punya ideologi Pancasila itu adalah Indonesia. Bagaimana Pancasila ini sebagai suatu sumber untuk menolak ideologi-ideologi yang ada yang masuk ke Indonesia. Nah, saat ini bermacam ideologi mencoba masuk ke Indonesia, baik dia pahamnya agama, paham-paham yang lain. Kita ingat dulu yang kejadian G30 SPK itu adalah ideologi baru yang ingin masuk ke Indonesia. Itu tidak sejalan dengan ideologi kita.
ini terus berkembang di negara seperti di Korea Utara, di Cina, ideologi komunis. Nah, sedangkan kita adalah ideologi Pancasila. Nah, sekarang dunia ini berubah dengan cepat, kemajuan teknologi dengan cepat. Dulu kita ingin mengirimkan pesan itu pakai surat, pakai, terakhir paling canggih dulu pakai pager ya. Pakai pager udah canggih banget, kotak gede gini kayak Power Ranger gitu ya. Nah, sekarang enggak. Ini di live streaming ke satu dunia bisa nonton. Ini adalah perubahan dunia dengan cepat. Bagaimana anak-anak kita, bangsa kita, generasi muda kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat ini. Ini menjadi PR dan tantangan. Apakah bangsa kita Indonesia sudah cukup sanggup untuk menerima perubahan ini? Saya rasa belum. Kenapa? Banyak buktinya kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan dunia ini masih belum bisa diterima, bisa digunakan dengan sebaik mungkin, dengan hal-hal yang positif. Salah satu contohnya tadi Mas Rizky, dia bisa menjadi atlet yang sukses saat ini karena dia menggunakan media sosial dengan baik ya. Terakhir yang mungkin 1-2 tahun belakangan yang menjadi masih sangat kita buat kagum dan takjub adalah AI, Artificial Intelligence. Ini bisa-bisa nanti di kemudian hari ini menggantikan peran manusia. Di dunia kedokteran pun sama, melakukan tindakan medis, tindakan apapun itu sudah menggunakan robotik. Di Jepang bahkan sudah ada semua pegawainya di perusahaan itu gantikan dengan robotik. Ini adalah kemampuan yang luar biasa, ini lebih canggih daripada manusia. Cuman kembali lagi, secanggih-canggihnya, sempurnanya itulah buatan manusia, tadi disampaikan Mas Rizky tadi. Nah, untuk itu generasi muda butuh pondasi dan nilai-nilai yang kuat agar tidak terikut arus zaman. Nah, ini tadi, itu kata kuncinya ya. Oke, next Mas. Ini beberapa tantangan generasi muda ya. Ini ya tadi disampaikan ya, mohon maaf ya Mas ya. Ini lebih percaya influencer daripada kata-kata gurunya, kata-kata orang tuanya. Benar, ini kenyataan. Bagaimana apa yang menjadi perkataan influencer itu lebih diyakini. Contohnya saja, anak-anak kita sekolah lebih percaya omongan gurunya daripada omongan orang tuanya. Benar enggak? Coba disuruh ini, enggak, guru saya bilangnya enggak gitu. Ini menjadi tantangan juga, ya kan? Kedua, kecanduan media sosial, hilangnya budaya malu, sopan santun, ya kan? Sukses tidak sama dengan viral, tapi karakter. Nah ini, ya kan? Media sosial kalau digunakan dengan baik, dengan bijak, jadinya adalah seorang yang sukses. Nah ini contohnya, luar biasa, kita dihadirkan langsung. Cuma media sosial digunakan secara tidak baik akan membawa kehancuran. Ya, banyak kemajuan teknologi saat ini digunakan berdasarkan data, salah satunya handphone atau pengguna judi online itu adalah kalangan kelas bawah. Ini data Pak, bukan kelas menengah ke atas atau kelas menengah ya, ini data kelas bawah. Bagaimana para scammer yang ada di Kamboja, di Vietnam, itu orang Indonesia, tidak dipakai di sini, tidak dihargai di sini karena gajinya kecil, pergi ke sana membuat ini, nanti dijualnya orang Indonesia, sekali top up 10.000, 5.000, cuma terus, padahal untuk makan aja sulit. Ini salah satu kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan rasa untuk untuk berhati-hati, rasa untuk bijak untuk menggunakan media sosial. Oke, lanjut. Nah, media sosial bisa juga menjadi hal yang positif, peluang untuk belajar, usaha, kreativitas, jaringan, ya kan? Ini menjadi hal yang positif. Bagaimana kita juga mengatur penggunaan media sosial, terutama untuk anak-anak kita, generasi muda, itu dibatasi, tidak serta-merta. Coba kita sangat perhatiin saat ini anak-anak kecil sudah mainnya TikTok,
jogetnya yang sekarang lagi tren apa? Gini-gini ya. Tahu ya gini? Kicau gitu. Anak kecil. Kita sangat prihatin. Coba diajari dengan hal-hal yang positif, mengaji atau apa. Ini ya. Ini perlu lebih lah kita aware lagi bahwa media sosial itu tidak hanya membawa hal yang positif, tapi hal negatifnya pun lebih banyak. Ya, oke, lanjut Mas. Nah, ini AI dan dunia kerja, bagaimana sekarang AI ini sangat luar biasa. Kita membuat ucapan, tinggal klik. Kalau punya aplikasi Gemini, nggak punya juga, tinggal klik Google aplikasi Gemini, ke arah foto, kasih captionnya, perintahnya buatkan ucapan apa namanya Hari Kebangkitan Nasional, jadi. Semua sekarang instan, tidak perlu bayar. Asal kita mau belajar dan mau membuka diri. Cuma dibalik itu ini bisa juga dimanfaatkan. Itu diedit dengan hal-hal yang tidak bermartabat, tidak bermanfaat, ya macam-macam lah. Nah, teknologi tanpa moral sama dengan krisis nilai. Nah, ini tadi, ya bagaimana teknologi itu, kemajuan teknologi bisa kita manfaatkan, kita bisa genggam, tapi harus dengan mulai mempunyai nilai-nilai moral yang baik. Oke, lanjut Mas. Nah, ini beberapa nilai-nilai luhur bangsa: gotong royong, toleransi, hormat orang tua, kebersamaan religius. Modern boleh, tapi jangan hilang identitas bangsa. Gotong royong itu adalah identitas bangsa. Dalam memecahkan suatu masalah kita musyawarah mufakat, itu adalah identitas bangsa kita. Kalau di perkotaan, gotong royong sekarang sudah jarang kita temui. Kalau di desa-desa masih banyak, masih sering. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai identitas bangsa yang tidak boleh kita buang dengan masuknya kemajuan teknologi dan zaman. Oke, lanjut. Nah, ini peran pemuda Kalimantan Selatan yang ingin saya harapkan adalah ya harus percaya diri, bersaing di pendidikan, ekonomi kreatif, teknologi, dan konten digital. Kenapa? Ini sedikit saya singgung. Kalimantan Selatan ini termasuk provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Putus sekolah, tidak sekolah, itu termasuk tertinggi. Kenapa? Setelah ditelisik lagi, ternyata ini bukan tidak sekolah. Warga mayoritas masyarakat kita Kalimantan Selatan ini, begitu dia kecil masukkan ke pesantren. SMP, SD lulus masuk pesantren. SMP lulus masuk pesantren. Ternyata pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ini belum terdata di database-nya Kemenak. Sehingga lulusannya itu memang mempunyai ijazah, tapi ijazah lulusan pesantren. Waktu dia mendaftar di perusahaan batubara ini tidak bisa dipakai karena belum setara dengan lulusan paket A, B, atau C. Sehingga itulah menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan ini tingkat putus sekolah dan tidak sekolahnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, ini menjadi PR bagaimana saat dimasuki pemilik pondok pesantrennya, ini pondok-pondok saya, kenapa kamu ngatur-ngatur katanya. Ini menjadi PR Pak, di dunia pendidikan kita di Kalimantan Selatan. Nah, jadi ini masih sangat-sangat tinggi. Jadi bukan tidak sekolah, tapi sekolahnya adalah sekolah informal yang pondok pesantren, sehingga di datanya itu dianggap tinggi. Nah, ini bagaimana kita bisa mengedukasi juga pondok-pondok pesantren ini agar terdaftar di database-nya Kementerian Agama. Dunia ekonomi kreatif, ini tadi bagaimana menciptakan peluang-peluang ekonomi, ya. Indonesia bisa bertahan dari krisis tahun 98, salah satunya adalah dari UMKM. Tahun 2026 Indonesia hampir diambang krisis 98, kembali lagi harga dolar hampir tembus 17.000, hampir tembus 18.000, sudah 17.680 kalau saya tidak salah, tadi saya baca. Nah, ini menjadi pemicu kita bagaimana menggerakkan UMKM, dan perlu kita sampaikan ke pemerintah eksekutif bahwa UMKM ini harus digalakkan, harus dibantu, harus disupport. Tidak hanya mensupport bagaimana dia menjadi
berkembang, tapi pemasarannya juga harus, ya. Jangan hanya diajarin untuk buat kue, tapi pemasarannya nanti yang mau beli siapa, ya kan? Teknologi konten digital, nah ini tadi saya menarik sekali, saya sedikit bincang dengan Mas Rizky. Konten digital ini bagaimana? Saya banyak beberapa kali pengajuan tentang pemuda, karena saya juga di Komisi 4 di Dinas Pemuda dan Olahraga. Bagaimana saya ajak nih pemuda-pemuda agar mau untuk dilatih membuat konten digital yang baik, ya kan? Tidak hanya asal posting, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan viewers yang tinggi. Dari viewers yang tinggi itulah mendapatkan penghasilan. Benar ya Mas ya? Mohon maaf kalau saya salah. Nah ini salah satunya. Bagaimana kan kemarin saya baru pulang dari Bandung, Pak KDM itu satu minggunya hampir 10 miliar pendapatannya dari YouTube. Makanya sampai Pak Rudi Masud bilang ini bener konten katanya kan. Padahal pendapatannya 10 miliar satu minggu. Kalau satu bulan ada 4 minggu, 40 miliar, itulah yang dipakainya untuk menyumbang ke sana-sana. Seandainya para kita seperti itu ya, nggak usah 10 miliar lah, 1 juta satu minggu wis aman hidup kan gitu ya. Tapi yang perlu tetap kita garis bawahi adalah tetap bawa identitas Banjar, sopan, religius, dan kebersamaan ya. Bagaimana Kalimantan Selatan ini terkenal dengan religiusnya. Setiap hampir setahun sekali, hampir 2 juta 3 juta manusia berkumpul di Martapura. Ini menjadi identitas. Kalau kita keluar kota, dari mana Pak? Kalimantan Selatan. Oh saya ingat dengan haulnya Gurus Kumpul. Pasti. Nah ini menjadi identitas. Jadi jangan sampai identitas ini kita hilangkan. Baik, lanjut. Nah ini beberapa peran dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Komisi 4, karena Komisi 4 itu adalah komisi yang menanggulangi atau membawahi, membidangi kesejahteraan rakyat. Di sana ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada biro kesra, ada dinas pemuda dan olahraga, ada dinas tenaga kerja, ada dinas perpustakaan dan kearsipan. Jadi hampir semua yang masalah ke masyarakat langsung itu ada di Komisi 4. Nah, jadi kembali kami sampaikan juga ke Dinas Pemuda dan Olahraga, oh yuk sama-sama kita ciptakan, kita buat, karena tugasnya pemuda dan olahraga, dia sudah pemuda, olahraga juga. Nah ini, jadi jiwa sportivitasnya kita bangun, jiwa kepemimpinannya kita bangun, jiwa rasa memilikinya, ya kan, cinta Indonesia, cinta tanah air, cinta NKRI. Ini terus kita pupuk, kita bangun. Cuma perlu sarana yang dari Dinas Pemuda dan Olahraga tadi. Tujuannya adalah untuk pemuda yang produktif, inovatif, sehat mental, dan siap global ya. Jadi siap bersaing. Salah satunya kemarin Dinas Pendidikan, bagaimana SMK yang ada di Kalimantan Selatan ini kurikulumnya harus menyesuaikan dengan keadaan geografis di Kalimantan Selatan. Nanti banyak SMK jurusannya apa? Pariwisata. Kita di Kalimantan Selatan pariwisatanya banyak enggak? Sedikit, tidak sesuai, tidak relevan. Kalau SMK di Bali jurusannya banyak pariwisata, cocok. Kenapa tidak dibanyakan SMK jurusan pertambangan, SMK jurusan perkebunan? Di Bali itu SMK jurusan perkebunannya prakteknya di hotel bintang 5. Tuh keren loh. Bagaimana SMK ini bisa punya kerjasama dengan hotel bintang 5? Mereka punya perkebunan ya sayur-sayurannya ya, yang indoor yang besar gitu. Siswa SMK yang praktek di sana. Kita di sini banyaknya masih pariwisata, menjahit, ini tidak relevan sama sekali. Yang pariwisata paling di Kota Baru, ya Teluk Tamiang, Pantai Angsana, Pantai Pagatan. Kalau semua SMK tentang pariwisata, hotel kita Tanah Bumbu aja baru 1, tambah lagi yang hotel bintang. Kalau sudah diisi oleh pegawainya cukup, nggak mungkin lagi kan, masa ngantri di depannya, nggak mungkin
Nah, itulah pertumbuhan-pertumbuhan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari zaman saat ini. Oke, lanjut. Oke, ini penutup. Generasi muda penentu arah bangsa, saya sepakat. Bagaimana saat ini, karena cuma yang menjadi PR, mohon maaf para senior, generasi muda ini saat ini sangat-sangat sulit untuk top up. Kenapa? Generasi senior, gen alpha bahasanya itu, tidak mau gen Z, gen Z dan yang lain ini untuk naik, dibatasi. Saya masih sanggup, saya masih kuat, ya kan? Gen alpha dikasih tahu oleh gen-gen yang di bawahnya bagaimana sekarang tidak perlu paper lagi, tidak perlu kertas, presentasi semua bisa no paper, bisa PDF, bisa segala macam. Saya biasa baca, jawabannya begitu. Ini adalah kemajuan yang terganggu, terhambat akibat dari masih adanya masa senioritas lah bahasanya, ya. Oke. Indonesia kuat jika pemudanya berkarakter. Betul, saya setuju. Ya, karena kita harus punya karakter sebagai bangsa Indonesia, tidak mudah terpecah belah, tidak mudah termakan isu-isu hoax, ya. Bagaimana sekarang sangat-sangat miris, kalau kita lihat apabila ada kejadian kecelakaan di jalan, apalagi di Jakarta, di mana pengemudi mobilnya dihajar habis-habisan. Ini kenapa? Karena gampang terpancing, tidak punya karakter lagi. Kalau kita karakternya tenang, bisa dibangun, ini menjadi suatu hal yang sangat baik untuk menurut saya ke depannya. Yang terakhir adalah masa depan ditentukan bukan hanya teknologi tapi kualitas manusianya. Jadi jangan sampai teknologi di masa yang akan datang mengalihkan atau menggantikan semua peran manusia. Kenapa? Sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah manusia. Kenapa? Manusia punya akal, punya pikiran, dan semua bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya asal kita percaya dan kita yakin semua kita kembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke? Habis ya? Kalau tidak salah habis. Oke, terima kasih. Ini ada nomor handphone saya kalau kita ingin diskusi lebih lanjut atau saya diajak diskusi, saya sangat senang, saya terbuka. Alhamdulillah Bapak, kalau di Banjarmasin saya sering diajak teman-teman dari BEM Unlam untuk diskusi terkait ya macam-macam lah hal. Mudah-mudahan ini bukan menjadi akhir Mas Muiz dan kawan-kawan dan tim, menjadi awal kita membuat suatu event-event selanjutnya. Saya insya Allah saya akan support karena ini membawa dampak yang sangat-sangat baik. Mudah-mudahan bisa membawa kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena menurut para guru, para alim ulama, apabila kita sering atau suka bersilaturahmi, insya Allah dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, itu menjadi harapan kita semua. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Kalau sehat tidak panjang umur, tempatnya tidak di sini, di tempat pemakaman umum, iya kan? Kalau dia panjang umur tapi tidak sehat, dia tidak di sini juga, adanya di rumah sakit. Jadi harapannya adalah sehat, panjang umur, murah rezeki. Itu dia. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.